teman-teman, selamat bertemu kembali pada kelas metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan dua hal penting dari metodologi penelitian. Yang pertama tentang reliabilitas, dan yang kedua tentang validitas. Meskipun dua hal tersebut menjadi satu kesatuan dalam sebuah penelitian, karena menyangkut kredibilitas, menyangkut kejujuran, dan menyangkut kebenaran untuk mengungkap realitas dari penelitian yang kita lakukan. Saya akan mengawali dari bagian ini. Sumber yang saya pakai itu adalah buku Research Methodology in Education karya Louis Cohen, Lawrence Mannion, dan Kate Marison. Untuk mengawali diskusi kali ini, saya akan melontarkan sebuah pernyataan yang sangat sensitif yang nanti mudah-mudahan bisa memicu diskusi kita untuk lebih bermakna, bahwa sebuah penelitian itu tidak ada yang bisa dikatakan 100% valid. Maka sebagai dampaknya, kita sering melihat istilah pada penelitian kuantitatif apa yang disebut dengan standard error. Sedangkan pada penelitian kualitatif, kita mengenal dengan istilah degree of bias, yang disebabkan karena subjektivitas ataupun pendapat, ataupun cara pandang, interpretasi peneliti terhadap data-data yang masuk ke pihak peneliti. Secara umum, apa yang disebut dengan reliabilitas dan validitas dalam dua jenis penelitian ini, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, itu ada perbedaan. Dalam penelitian kuantitatif, reliability itu sering merupakan konsistensi atau disebut atau berkaitan dengan konsistensi dari sebuah pengukuran. Sedangkan validitas itu menyatakan bahwa apakah pengukuran yang kita lakukan itu benar-benar mengukur apa yang seharusnya kita ukur. Sedangkan pada penelitian kualitatif, reliabilitas adalah hal-hal yang menyangkut kemendalaman, keutuhan, kehati-hatian, kecermatan, serta kejujuran kita dalam melakukan penelitian. Ambil contoh ketika kita mencoba menafsirkan data-data interview, atau kita mencoba merangkai data-data interview menjadi sebuah temuan yang merujuk pada penelitian kita, yang merujuk pada tujuan dari penelitian kita, ataupun ketika kita membangun relasi hubungan dengan responden, pihak-pihak yang akan interview, itu memerlukan hal-hal yang saya sebut tadi, kemendalaman, kecermatan, kejujuran ketika kita mau mendapatkan data dalam penelitian kita. Sedangkan validitas itu merujuk pada tiga hal penting yang akan mengancam atau menimbulkan validitas kita kurang baik. Nah, ancaman-ancaman terhadap validitas dalam penelitian kualitatif itu bersumber pada tiga hal ini, yaitu bersumber pada researcher bias, reactivity, dan respondent bias. Maksudnya di sini sebagai contoh supaya kita mendapatkan gambaran jelas mengenai validitas dalam kualitatif riset ini. Misalnya ketika kita meminta responden untuk memberikan data, namun data-data yang diberikan itu bukan data-data yang merepresentasikan fakta yang sebenarnya, ataupun
persepsi dari responden, karena mungkin ada kecemasan ketika kita mengungkap data sehingga dia tidak bereaksi secara positif. Ataupun bias yang dimunculkan oleh riset peneliti itu sendiri. Misalnya ketika menginterpretasikan data itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh responden. Sekarang kita masuk pada prinsip-prinsip validitas. Secara garis besar, ada dua prinsip yang berkaitan dengan validitas ini. Yang pertama itu positivist principle. Yang kedua adalah naturalistic principles. Yang pertama positivist principles. Kita ingat validitas tadi adalah berkaitan dengan apakah pengukuran itu benar-benar mengukur. Jadi ada kemampuan untuk mengukur itu yang bisa kita kontrol. Ada kemampuan pengukuran yang kita pakai itu akan kita ulangi lagi di waktu yang lain. Ada prinsip yang berkaitan dengan kemampuan untuk memprediksi alat ukur atau pengukuran yang kita pakai itu prinsipnya akan bisa memberikan prediksi ke depan dari penelitian kita, dari hasil penelitian kita. Kemudian prinsip yang lain dari positif prinsip ini adalah bahwa kesimpulan itu didasarkan dari hukum-hukum atau pernyataan-pernyataan sikap atau pernyataan-pernyataan umum yang secara universal itu sudah diterima kebenarannya atau kevalitannya. Kemudian ada context freedom, prinsip context freedom, prinsip fragmentation and atomization dari research, penggolong-golongan di sini. Kemudian ada randomization of samples observability. Jadi sampel yang kita pilih secara random itu bisa memberikan data-data ataupun hasil yang valid dari penelitian kita. Yang kedua, itu prinsip-prinsip naturalistik. Sebelumnya, sebelum saya menguraikan lebih jauh tentang naturalistik, pendapat atau pandangan saya, prinsip-prinsip positivis ini dipakai atau condong untuk penelitian-penelitian kuantitatif, sedangkan naturalistik, prinsip-prinsip yang dipakai itu condong untuk penelitian-penelitian kualitatif. Maka prinsip-prinsip itu bisa diuraikan secara rinci sebagai berikut untuk penelitian kualitatif. Satu, yang menyebutkan bahwa the natural setting is the principal source of the data. Maksudnya bahwa data yang kita peroleh, informasi yang kita peroleh itu memang benar-benar natural. Artinya tidak dibuat-buat, tidak direkayasa, tidak dimanipulasi, maka itu yang disebut dengan natural setting. Jadi memang benar-benar apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah konteks boundedness. Artinya ada batasan-batasan dari konteks yang kita teliti. Dan deskripsi yang lengkap, jadi konteks boundedness, ada keterbatasan konteks yang kita teliti, dan juga data-data yang lengkap, itu sangat penting dalam prinsip-prinsip validitas naturalistik ini. Kemudian prinsip yang lain itu adalah, ini juga penting menurut saya, bahwa pengakuan peneliti itu bagian dari realitas dunia yang memang sedang kita teliti. Jadi
ketika kita berbicara mengenai realitas yang ada di dunia ini, kita menginterpretasikan realitas-realitas itu, dan kita meyakini bahwa interpretasi kita, tindakan-tindakan yang menyangkut interpretasi kita itu bisa jadi beragam, dan itu penting untuk memahami bahwa ada pemahaman yang lain dari interpretasi kita, bahwa ada cara pandang yang lain tentang realitas yang ada di dunia ini. Kemudian the researcher rather than a research tool is the key instrument of the research. Itu maksudnya peneliti itu dibandingkan dengan alat-alat penelitian itu menjadi instrumen yang penting dalam penelitian kita. Peneliti itu menjadi bagian yang lebih penting dibandingkan alat penelitian itu. Kemudian data yang kita peroleh itu sifatnya deskriptif. Kemudian ada prinsip-prinsip bahwa proses itu dipandang lebih penting daripada sekedar hasilnya. Jadi proses penelitian, bagaimana kita menginterpretasikan, bagaimana kita mengolah data, bagaimana kita menyiapkan penelitian itu menjadi hal yang lebih penting daripada hasil dari temuan kita nanti. Proses lebih penting. Kemudian data-data itu kita analisis secara induktif daripada kita menggunakan kategori-kategori a priori. Selanjutnya, prinsip naturalistik itu adalah data yang kita presentasikan itu lebih mewakili responden daripada mewakili researcher. Jadi cerminan dari data yang kita kumpulkan itu memang sungguh-sungguh cerminan dari data-data dari responden, bukan cerminan dari olahan peneliti. Kemudian menurut Gertz tahun 1974, itu prinsipnya adalah melihat dan melaporkan situasi seharusnya melalui sudut pandang partisipan. Jadi ini ada kaitannya dengan penjelasan sebelumnya tentang presentasi data supaya lebih mewakili dari responden. Nah, pada bagian ini seharusnya ketika kita melihat dan melaporkan situasi itu harus melihat dari sudut pandang partisipannya. Keaslian dari situasi yang digambarkan dalam data itu memang asli dari sudut pandang sumber aslinya. Kemudian validasi dari responden itu juga penting. Nah, ini prinsip-prinsip pada naturalistic principles yang saya tadi kemukakan di awal ini condong untuk penelitian kualitatif. Nah, sebagai kesimpulan, apa toh yang disebut validitas dalam penelitian itu? Jadi validitas itu adalah particular instrument to analyze data that can measure what it is supposed to measure. Jadi instrumen untuk menganalisis data yang dapat mengukur apa yang seharusnya akan kita ukur. Nah, pada penelitian kuantitatif, validitas ini
itu berkaitan dengan objektivitas, kemudian generalabilitas, kemudian replikabilitas, pengulangan kembali yang tadi saya uraikan di awal, kemampuan untuk menggunakan kembali instrumen itu untuk pengukuran itu, kemudian predictability, controllability, nomothetic statements ini berkaitan dengan subjek penelitian kita. Jadi secara umum kelompok masyarakat itu lebih ditonjolkan dibandingkan dengan individu. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu ada istilah di sini ada idiographic statements, itu lawan dari nomothetic statements, yaitu bahwa individu ataupun tokoh itu menjadi lebih dominan untuk dijadikan sebagai subjek penelitian kita. Dan pada penelitian kualitatif, validitas itu merujuk pada suatu kejujuran, kemudian kekayaan akan data, kemudian otentisitas, keaslian, kemendalaman, kemudian ruang lingkup, terus kemudian subjektivitas, kemudian kekuatan dari perasaan, dan kemudian menangkap hal-hal yang khusus terhadap penelitian kita. Kemudian yang terakhir ini yang tadi saya jelaskan sebelumnya, tentang bahwa individu itu menjadi fokus utama dalam penelitian kita. Baik, untuk selanjutnya lebih fokus, saya akan memfokuskan pada validitas dalam penelitian kualitatif. Validitas dalam penelitian kualitatif itu yang pertama itu menggambarkan perspektif atau pandangan-pandangan dari peneliti dan orang-orang yang terlibat dalam penelitian itu, responden termasuk di dalamnya. Kemudian yang kedua, validitas dalam kualitatif research, penelitian kualitatif itu berkaitan dengan otentisitas. Ini disebutkan oleh atau dimunculkan oleh Kuba and Lincoln pada tahun 1992, atau merujuk pada understanding, itu yang dikemukakan oleh Misler tahun 1990. Jadi yang istilah yang disebut validitas itu ya sama dengan otentisitas, sama dengan understanding atau pemahaman tentang validitas itu sendiri. Nah, ini diuraikan pada uraian atau kalimat-kalimat selanjutnya. Di sini ada descriptive validity, ada interpretative validity, ada theoretical validity, ada generalizability validity, ada evaluative atau judgmental validity. Nah, itu dalam penelitian kualitatif. Descriptive validity sebagai contoh untuk mempunyai gambaran tentang understanding, itu kita mendeskripsikan atau peneliti mendeskripsikan hasil data-data temuannya, kemudian dideskripsikan dan dideskripsikan secara benar, dan memunculkan sebuah temuan yang mewakili realitas. Kita mendeskripsikan saja, kemudian
interpretative validity itu data-data yang terkumpul itu kita satukan, kemudian merujuk pada merujuk pada pertanyaan penelitian kita, kemudian kita menginterpretasikan data-data itu sebagai jawaban dari research question kita atau pertanyaan riset kita. Kemudian theoretical validity, nah kita menggunakan kerangka teori untuk mendeskripsikan atau mengungkap realitas-realitas yang kita peroleh dari data-data yang kita kumpulkan. Kemudian generalizability itu merujuk pada kerangka teori dan juga ada teori-teori yang lain yang kita pakai untuk mengungkap realitas dari penelitian kita. Kemudian sebagai contohnya generalizability itu ketika kita menggunakan kerangka teori transformative learning misalnya, kemudian ada kaitannya dengan self-regulation atau self-identity misalnya, itu ada teori-teori yang lebih khusus yang kita pakai nanti untuk mengungkap sebagai realitas dari penelitian kita. Kemudian evaluative judgmental validity itu pemahaman atau validitas dari penelitian kita itu sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan, kemudian merujuk pada dasar-dasar teori tertentu sebelum kita mengungkap validitas data yang kita olah. Kemudian validitas yang lain dalam penelitian kualitatif research itu berkaitan dengan attaches to account. Jadi kepentingan dari penelitian kita itu bukan pada datanya atau bukan pada metodologinya, bahwa it is the meaning that subjects give to data and inferences drawn from the data that are important. So di sini adalah inferences itu merupakan kesimpulan kita terhadap realitas yang kita teliti, itu ditarik dari data-data yang menjadi bagian yang penting dari penelitian kita. Kemudian selanjutnya, validitas dalam penelitian kualitatif itu seperti yang diungkapkan Hammersley tahun 1992, dia mengatakan validitas dalam penelitian kualitatif itu menggantikan kepastian dari hasil yang kita peroleh, dan bahwa realitas itu sifatnya bebas, tidak tergantung dari klaim-klaim tertentu yang dibuat oleh peneliti. Jadi ini lebih pada objektivitas. Kita berbicara mengenai objektivitas dari hasil penelitian kita. Bahwa klaim atau realitas itu harus bebas dari subjektivitas peneliti. Memang realitas itu adalah realitas yang terungkap dari data-data yang kita kumpulkan, bukan dari subjektivitas penafsiran peneliti. Jadi, our accounts will be only representations of that reality. Ini yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kepentingan kita itu adalah melulu
merepresentasikan dari realitas yang ada, daripada kita memproduksi realitas yang baru. Nah, ini yang menjadi hal-hal penting kaitannya dengan validitas, khususnya dalam penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya untuk menjamin supaya validitas dalam penelitian itu berhasil baik atau validitasnya itu baik, maka ada hal-hal penting yang bisa kita lakukan. Kalau tadi di awal saya menyebutkan bahwa validitas dalam penelitian kualitatif itu merujuk pada tiga ancaman yang sudah saya sebut tadi, yang bisa jadi akan menimbulkan bias atau penelitian kita menjadi tidak valid. Tahapan yang kita gunakan, pertama itu tahapan ketika kita mendesain penelitian. Maka untuk mengurangi dampak-dampak dari bias ataupun ancaman-ancaman kekeliruan dari penelitian kita, hal yang pertama itu kita bisa memilih skala waktu yang tepat. Kemudian yang kedua, meyakinkan bahwa ada sumber-sumber data yang cukup untuk penelitian yang kita lakukan. Kemudian pada tahapan perencanaan ini, memilih metodologi yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Sedangkan selanjutnya itu memilih instrumen untuk mengumpulkan data-data yang kita perlukan. Kemudian memilih sampel yang tepat, yang representatif, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar jumlahnya. Kemudian mendemonstrasikan internal, eksternal, konten, concurrent, construct validity, kemudian operationalizing and construct fairly. Kemudian ciri yang lain adalah meyakinkan reliabilitas berkenaan dengan keajekan, konsistensi, ekuivalen, kemudian speed half analysis of test. Jadi alat pengukuran kita ini pada penelitian kuantitatif, alat penelitian kita itu bisa mencerminkan hasil yang valid nanti akhirnya. Untuk hal yang ini, pada bagian ini, ensuring reliability in terms of stability ini mengacu pada penelitian kuantitatif. Kemudian King pada tahun 1987 itu mengungkap supaya validitas itu terjamin, maka dipastikan pada tingkatan pertanggungjawaban pengungkapan data pengungkapan penelitian kita yang menggambarkan realitas itu secara tepat dengan cara menghindari ambiguitas instruksi ataupun istilah-istilah ataupun pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan pada responden untuk memperoleh data. Kemudian menggunakan instrumen-instrumen, alat-alat yang mampu menangkap kompleksitas dari wacana atau topik-topik penelitian yang kita lakukan. Kemudian hal yang penting lagi adalah meyakinkan bahwa tes yang kita lakukan, pengukuran yang kita lakukan itu sesuai, dan yang lain adalah menghindari
apa itu items-items atau items-items dari tes dengan supaya tidak ada kecenderungan diskriminatif dalam penelitian kita. Kemudian avoiding making the instrument too long, ya menghindari membuat instrumen-instrumen itu yang terlalu panjang ataupun terlalu pendek. Jadi yang sesuai ketika kita membuat instrumen untuk penelitian tidak terlalu tidak terlalu lebar sehingga data yang kita peroleh menjadi sia-sia dan tidak relevan dengan pertanyaan riset kita. Kemudian memilih fokus-fokus jawaban atas pertanyaan penelitian kita. Menghindari avoiding a biased choice of researcher and research team, jadi menghindari bias pilihan-pilihan peneliti dan juga tim-tim yang masuk dalam penelitian kita. Sebagai contohnya ada insiders, ada outsiders as researchers. Jadi jangan menggunakan istilah, oh kamu researcher utama, kamu researcher pembantu dan lain sebagainya, supaya kita tidak ada bias siapa yang menjadi peneliti yang paling bertanggung jawab. Kemudian tahapan selanjutnya untuk menjamin bahwa penelitian kita valid itu pada tahapan analisis data. Pada tahapan ini kita menggunakan validasi responden. Jadi bukan validasi dari peneliti tapi validasi dari responden. Kemudian menghindari subjektivitas interpretasi dari data. Jadi data yang kita interpretasikan sejauh mungkin itu mewakili realitas sebenarnya atau objektif. Kemudian tetapi mereduksi atau mengurangi efek-efek samping bahwa di mana pengetahuan peneliti terhadap seseorang ataupun pengetahuan terhadap data-data tentang seseorang atau tentang situasi yang kita teliti itu akan melahirkan pengaruh-pengaruh yang sifatnya itu nanti menjudgment atau menyimpulkan secara subjektif. Kemudian yang lain pada tahapan ini supaya validitas data itu terjamin, tahapan analisisnya adalah menggunakan pengolahan atau pembahasan statistik yang tepat untuk menganalisis data. Selanjutnya mengenali korelasi atau faktor-faktor yang tidak jelas atau yang bisa membuat hasil penelitian kita itu menjadi salah. Kemudian yang selanjutnya, avoiding poor coding of qualitative data, itu menghindari data-data kualitatif yang kita coding secara tidak maksimal. Kemudian menghindari cara-cara menyimpulkan atau mengeneralisasi di luar dari data-data yang kita peroleh. Jadi kita membuat kesimpulan sendiri, namun tidak berdasarkan dari data yang sebenarnya.
ataupun kita menggeneralisasi terlalu jauh dari data-data yang kita kumpulkan. Kemudian menghindari korelasi ataupun sebab akibat yang sama, kemudian menghindari juga selective use of data, data yang menghindari penyeleksian data-data. Jadi tidak semua data kita gunakan, namun kita menyeleksi data-data yang kita inginkan. Ini harus dihindari pada tahapan ini. Semua data semestinya harus diolah, harus kita lihat, harus kita interpretasikan, harus kita olah supaya apa yang kita lakukan kaitannya dengan pengumpulan data itu tidak ada data yang dikesampingkan. Kemudian tahapan yang terakhir supaya validitas penelitian itu terjamin itu adalah pada tahapan reporting atau penulisan. Nah, ini supaya threat atau ancaman itu terhindar, maka kita menghindari menggunakan data yang tadi saya sebutkan sifatnya memilih-milih atau tidak bisa mencerminkan realitas yang sebenarnya. Kemudian contohnya ini accentuating the positive and negating or ignoring the negative. Jadi ada data yang memang sifatnya itu positif, ada data yang sifatnya itu negatif, tetapi kita lebih memilih untuk menggunakan data-data yang menguntungkan atau yang sifatnya baik-baik saja dengan mengabaikan hal yang negatif. Kemudian menunjukkan konteks dan ukuran-ukuran dari riset kita in the data collection and treatment. Jadi menunjukkan konteks dan parameters dari data-data yang kita kumpulkan dan kita juga menunjukkan olahan-olahan sesuai dengan konteks dan parameternya. Kemudian level dari keyakinan kita dapat ditempatkan di bagian akhir, di bagian hasil. Kemudian the degree of the context freedom and context boundedness of the data. Selanjutnya, presenting the data without misrepresenting its message. Misrepresenting its message. Jadi menyampaikan data atau mengungkap data atau melaporkan hasil dari data-data yang kita olah itu tanpa menghilangkan pesan yang sebenarnya atau menghilangkan realitas, mengungkap realitas yang sebenarnya. Kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang sesuai, yang selaras dengan data. Jadi bukan berdasarkan subjektivitas, tetapi memang sungguh-sungguh mencerminkan data-data yang masuk ke peneliti. Kemudian menghindari ketidakakuratan ataupun data-data yang salah. Kemudian meyakinkan juga bahwa pertanyaan-pertanyaan riset kita itu terjawab. Ini pada tahapan akhir. Jadi untuk melihat validitas atau menjamin validitas itu ada tahapan-tahapan secara rinci atau secara garis besar itu dibagi 3, tahapan persiapan, tahapan pengolahan, dan tahapan pelaporan. Nah, sekarang kita masuk pada reliabilitas, pada penelitian kualitatif. Reliabilitas, tadi pada penelitian kualitatif itu merujuk pada
kelengkapan, kedalaman, kemendalaman, kemudian kehati-hatian dan kejujuran dari penelitian yang kita lakukan, maka data yang kita kumpulkan itu semestinya fokus pada tiga hal ini. Jadi kemendalaman, kehati-hatian, dan kejujuran. Kemudian reliabilitas tadi, saya ulangi, dalam hal ini adalah konsistensi dari metodologi dan hasil dari penelitian kita. Sedangkan pada kuantitatif, reliabilitas itu tadi sudah saya singgung di awal, itu menyangkut konsistensi, replicability, dan dependability. Kemudian ada pengukuran reliabilitas untuk meyakinkan konsistensi dari pengukuran kita. Nah, bagaimana selanjutnya pada penelitian kuantitatif itu untuk menjaga reliabilitas itu kita menggunakan retest reliability atau yang kedua dengan internal consistency test. Contohnya adalah split half. Nah, saya pikir itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan tentang reliabilitas dan validitas pada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Selanjutnya pada video yang kedua akan dijelaskan sisi lain dari topik kita reliabilitas dan validitas ini. Terima kasih.